여긴 봐요 어디쯤 있었니 난 정말 달라진 게 없어 멀어진 뒤로 참 힘들었지 널 잊어야 했으니까 시간은 무심히 지나 우리 추억도 바래가 멀어지는 그 맘 I can't let it go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mesinta. Saya mahasiswi semester 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Psikologi, kelas Psikologi D. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku guru SD Negeri Sidanegara 1, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Tema wawancara yang saya usung pada kesempatan kali ini adalah pentingnya pendidikan Pancasila bagi guru atau pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini sudah ada Bapak Nur Salim sebagai narasumber wawancara kita kali ini. Baik, kita mulai saja sesi wawancaranya. Sebelumnya Pak Nur Salim, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Tadinya sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak. Begini Pak, saya di sini akan melakukan wawancara bersama tentang temanya itu pentingnya pendidikan Pancasila bagi guru atau pengajar. Menurut Bapak, apa itu pengertian Pancasila? Kalau menurut Bapak, Pancasila itu dasar negara ya. Dasar negara serta falsafah bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila. Lima sila itu sendiri apa? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagi seorang guru, mengapa pendidikan Pancasila itu penting? Ya, pendidikan Pancasila itu sangat penting. Mengapa? Karena Pancasila itu sendiri adalah perumusan dan pedoman bagi kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat penting sekali. Dan juga Pancasila itu sendiri adalah sebuah pilar ideologis negara Indonesia. Gitu. Baik, lalu menurut Bapak, bagaimana peran penting Pancasila dalam mendidik siswa? Ya, peran penting Pancasila dalam siswa itu, dengan adanya Pancasila, siswa atau generasi muda itu tidak tercabut akarnya. Akarnya apa itu? Yaitu kebudayaannya sendiri. Kita sebagai warga Indonesia itu tidak tercabut akarnya, gitu. Yaitu kebudayaannya sendiri. Dan mereka juga memiliki pedoman ya, pedoman atau pilar ya, sebuah pilar kemanusiaan atau pilar kepribadian sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Bapak mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima? Cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk seperti pengamalan sila pertama, yaitu kaitannya dengan kebebasan dalam memeluk agama, begitu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita sebagai warga negara Indonesia dan Pancasila, kita harus saling menghormati perbedaan agama tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Intinya kita harus saling menghormati dalam perbedaan agama. Gitu. Lalu untuk pengamalan pada sila kedua? Nah,
untuk pengamalan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua itu kita harus menghormati orang tua, menghormati tetangga, gitu kan. Dan kita juga harus berbuat baik terhadap sesama, tolong menolong begitu. Itu untuk yang sila kedua. Dan untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, kita harus mencintai produk lah ya, produk dalam negeri bukan luar negeri. Kita sebagai warga negara kita harus benar-benar mencintai produknya sendiri, produk lokal gitu. Dan selanjutnya kita juga harus ikut berpartisipasi gitu kan. Ada kegiatan masyarakat seperti gotong royong, membangun masjid, terus membangun jalan, kita harus ikut berpartisipasi ke dalam itu. Jadi ada kegiatan persatuan begitu bersama-sama, yaitu gotong royong. Dan untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kita itu sebagai manusia itu tidak boleh memaksakan suatu kehendak orang lain. Kalau orang lain suruh misalkan kita menyuruh supaya orang lain tetapi orang tersebut tidak mau, ya udah gitu, itu haknya mereka. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dan juga untuk sila keempat di situ kan ada permusyawaratan perwakilan. Di situ kita sebagai warga negara Indonesia itu mementingkan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam keadilan sosial ini kita sebagai warga Indonesia ya harus bersikap adil, tidak memandang sebelah dan tidak memandang status kita dalam menjalin komunikasi, hidup sosial. Ya, kita tidak perlu memandang status karena kita sama-sama makhluk Tuhan gitu. Dan kita makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa jadi kita tetap harus melakukan hidup bersama dengan orang lain. Itu merupakan dari pengamalan sila pertama sampai sila yang terakhir gitu. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kendala Bapak ketika mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah? Kalau kendala Bapak dalam mengamalkan sebenarnya sih tidak ada, tetapi dalam mengerjakan pendidikan Pancasila itu sendiri ke anak itu ada. Kenapa? Karena kadang anak itu kan untuk usia SD gitu kan, anak kan usia bermain. Jadi dalam Bapak menerangkan kadang anak itu kurang fokus begitu. Dan misalkan anak fokus pun kadang anak itu pelupa. Jadi kita itu benar-benar harus kreatif, selalu menasehati, selalu memberi bimbingan ke anak gitu. Biar anak tersebut itu dasar pondasinya itu tumbuh. Jika tidak seperti itu maka anak itu sendiri ya biasalah kembali semula begitu. Intinya kita perlu sabar untuk mendidik anak. Benar sekali, Pak. Lalu yang terakhir adalah apa harapan Bapak untuk pendidikan Pancasila ke depannya? Untuk harapannya menurut Bapak sendiri itu anak tersebut itu bisa membangun dan mengembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Itu intinya seperti itu. Membangun jiwa rasa Pancasila dan mengembangkan